Oke, bareng lagi dengan Kang Memet di sini nih, bareng Bani. Oke. Jadi kan buat sekarang nih lagi hot-hotnya berita tentang Ryzen seri 5000 5000 seri G. seri G atau yang udah ada grafik internalnya. Ya, jadi itu 5600G sama 5700G ya. Yang harusnya keluarnya tuh tanggal 5 Agustus ya, bulan depan, jadi bentar lagi. Kenapa 2021 apa menurut saya 2022? Kenapa sebenarnya ini cukup pentingnya kayak gini sih? Soalnya kan sekarang lagi krisis ya, krisis GPU kayak gitu. Hmm, Makanya kan kemarin juga yang cukup laku tuh CPU yang dia udah include GPU atau udah ada iGPU-nya kayak gitu. iya. Seperti Ryzen 2400G kayak gitu, 2200G, 3200G, 3400G, Intel yang tanpa ada apa namanya? Hurufnya kayak gitu Hurufnya. dan lain-lain. Nah, bahkan kan kalau Sekarang kan misal ini apa nih untuk Ryzen kan dulu itu pasti dibanding Ryzen, anggaplah Ryzen 5 ya, Ryzen 5 ya 2400G, mereka lebih ya pilih Ryzen 3 4000G. Cuman karena sekarang apa dari segi harga udah pada naik banget, jadi banyak ya yang nyari ya udah yang mana aja ambil. Bener. ya. Oke, makanya langsung aja ya Kang Mehmet lihat dulu spesifikasinya. Oke, untuk Oke. Ryzen 5 5600. Ini kan dia untuk CPU core-nya sendiri itu ada 6, untuk thread-nya 12. Nah, Masih sama ya. masih sama, cuman yang agak Nah, berbeda untuk itu di bagian GPU core-nya cuman GPU 7. Core 7. Soalnya yang kemarin-kemarin 11 ya. Atau Pega Nah, 11. ini Jadi yang dia 11 core kayak 3400 gitu. ada 11 nih. Ya. Terus untuk base clock-nya 3,9. Terus untuk BOS-nya 4,4. Maksimal bus clock-nya 4,4 GHz kayak gitu. Itu udah pasti ya, udah pasti lebih tinggi ketimbang yang seri 3400G. Soalnya dari CPU core sama thread-nya pun beda ya. Kalau yang dulu kan masih 48, untuk sekarang udah sama kayak yang versi X ya, yaitu 612 kayak gitu. Nah, terus yang cukup ngebedain itu yaitu di bagian ini nih. Ya. Nah, ya. Soalnya yang versi 3400G itu secara teori sama seperti versi yang 2400G ya. Jadi masih yang 14 nanometer, 12 nanometer kayak gitu. Nah, waktu yang 3400 rilis aja kan itu banyak yang agak bingung gitu. Itu di Ya. jajaran Ryzen 3000, anggaplah Ryzen 3000 gitu ya. Cuman Ya. yang pakai grafik internal aja yang masih pakai 12 nanometer, Ya, sorry. Ya, yang 12 teknologi 12 nanometer kayak Iya, gitu. sedangkan yang Ryzen 3000 yang lain itu sudah pakai yang Udah 7 pakai yang nanometer. 7 nanometer. Untuk sisanya mungkin hampir sama ya, itu pakai AM4. Cuman untuk PCI Perbedaannya di PCI. Iya, PCI-nya dia masih pakai yang 3,0. Yang apa namanya? Yang seri 3000 ya sama seri 5000 ya. 5000 yang kemarin kayak gitu, mereka udah pakai PCI 4,0. Tapi yang 5600G itu masih PCI 3,0. Untuk yang 5700 gimana ya? 5700. PCI berapa lupa lagi. 5700 sama ya? Sama, masih pakai PCI 3,0 kayak gitu. Ya. Ini ada sih sebenarnya yang seri 7, cuman yang seri 4000G. 4000G dia ada Ryzen 7. Cuman emang ya, Ryzen 7 seri 4000 kan itu jarang ya. Biasanya dijual sepaket biasanya mereka sama motherboard. Nggak sebanyak yang seri 3000 kayak gitu, yang seri 3000G. Ya, makanya waktu pertama nih ada AMD Ryzen 7 5700G, agak bingung juga. Wah, Ryzen 7 ada nih, tapi nggak ngeh di seri 4000 itu ada. Ya. Oke, Kang Mehmet balik lagi ke GPU core, soalnya kan namanya juga G ya, yang utamanya di situ. Ke yang Ryzen 5 dulu aja ya kayaknya. Ryzen 5 yang ini ya. Ya. Nah, untuk sekarang kan dia 7 core ya, yang kemarin 11 core.
Tapi kok kenapa ya malah jadi turun kayak gitu ya ketimbang yang kemarin. Jadi apakah bagusan yang kemarin karena dia 11 core, apakah yang sekarang kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat sih perbedaan terbesarnya lebih ke grafik ya, ke frekuensinya kayak gitu. Yang kemarin kan masih 1400 ya, 1400 MHz dan untuk sekarang 1900 kayak gitu. Itu yang dulu ya. Nah, itu yang sekarang. Dan lagi untuk arsitektur sih masih agak bingung, cuman beda kayaknya. Soalnya sama yang Pega menurut saya ini agak beda loh. Soalnya kan belum pernah coba juga untuk yang ini. Cuman kemungkinan besar sih untuk arsitektur dasarnya beda karena ya balik lagi ke ke teknologi yang tadi kan masih pakai yang 12 nanometer, sekarang udah pakai yang 7 nanometer. Pasti ada penambahan. Nah, untuk ada nggak Kang Mehmet yang udah benchmark? Tadi sih saya ngecek kan di Gamer Nexus ya, Gamer Nexus. Ini kan artikelnya sebenarnya bukan artikel, videonya udah lama. Ini sekitar Juni tanggal 18. Ini dia nge-review tentang Ryzen 5600G nih. 600 ya. Nah, untuk hasil benchmarknya sendiri bisa kita lihat ya. Bagus banget, Pak. Udah bagus banget ya kayaknya tuh. Cukup bagus. Ini kan main di CSGO ya, di 1080p medium. Dia dapat FPS-nya itu 118,7. Sayang kan di sini nggak ada perbandingan kita buat generasi sebelumnya nih, misal Ryzen 4. Cuman dari benchmark yang pernah kita tahu bahwa Ryzen 534 itu bukan gak lebih baik sih, hampir sama performanya dengan GT 1030. GT 1030. Iya. Nah, dan yang ini ada ya udah cukup jauh ya. Iya. Terus di game Fortnite bisa kita lihat ini hampir sama nih. Iya. Terus lanjut di Rocket League. Wah, ini di bawah. Di Rocket League masih di bawah ya. Soalnya kalau Rocket League lebih ke tapi kalau dilihat secara yang pakai iGPU tetap paling atas sih ya. Soalnya yang itu kan pakai eksternal kayak gitu. Iya. Oke, kita cek lagi yang lain. Minecraft juga mungkin ini agak kurangnya itu karena kan pemprosesannya itu bukan hanya prosesor aja. Ya, berbeda cara prosesnya. Ya. Jadi tergantung ke game lagi ya kayak gitu. Iya. Nah, ini untuk performa render di Blender. Ini dia makin rendah dia makin bagus ya. Iya. Nah, ini gak ada soal GPU-nya juga, cuman kalau dari segi performa dia itu lebih baik dari Ryzen 5 3600. Ryzen sudah pasti ya. Terus i5 10600 itu lebih baik juga dia. Tapi dia masih di bawah 5600X ya. Cuman wajar lah, nggak terlalu berbeda jauh juga menurut saya sih. Oke. Kita lanjut di Adobe Premiere. Nah, ini Premiere dibandingkan dengan 5600X ya. Ini kan dia pakai Puget Bench. Puget system. Nah, dia sistemnya kan pakai skor dia. Nah, dapatnya itu 695, sedangkan untuk 5600X dia 738. Ini gak terlalu beda jauh. Iya. Lebih ke alternatif ya mungkin ya. Oke, jadi mungkin untuk Ryzen 5 dan Ryzen 7 yang ini yang udah include graphic card itu bisa dijadikan sebagai alternatif. Soalnya sekarang kan banyak nih. Sangat penting ya untuk sekarang kayaknya. Soalnya buat sekarang aja banyak orang-orang yang pingin rakit PC. Untuk CPU-nya dia pengen yang udah cukup bagus. Tapi ternyata graphic card-nya dia belum ada atau gak bisa beli karena harganya yang emang bisa dibilang tidak gak realistis. Intinya gitu. Jadi ini bisa jadi alternatif gitu. Daripada beli GT 1030 ya. Nah, walaupun tadi yang GT 1030 dia lebih tinggi ya, karena di sini kan beda dan lagi emang jarang juga yang secara umum
pakai gaming GT 1030 kayak gitu. Makanya misalkan mendingan bagus pakai itu, tetap ya, soalnya dia kan harus beli tambahan lagi. Menurut saya kalau emang kalian pakai Ryzen seri G kayak gitu, mendingan gak usah pakai GT 1030. Kalau pakai GTX anggaplah 1060 kayak gitu, 1660 dan lain-lain Itu masih jauh. mending. Tapi kalau pakai yang seri GT 1030 kayak gitu, 710 ya, itu mendingan janganlah, hitung-hitung buang uang mungkin ya. Iya. Tapi kalau gini hitungannya, kalian bukan dari segi cost yang kalian keluarin aja. Kalau misal performanya gak terlalu meningkat jauh, ya ngapain, intinya gitu aja. Iya. Mendingan dipakai RAM atau yang lain kayak gitu. Nah, waktu kemarin-kemarin kan sebenarnya ada yang nanya nih. Bukan nanya, di komentar waktu video saya yang tentang harga PGA turun. Nah, dia itu rakit PC karena emang harga PGA mahal, dia pakai Ryzen 7 3000 berapa gitu ya, lupa lagi. Nah, dia PGA-nya pakai GT 1030. Itu Ryzen 7 atau yang seri G? Bukan seri G. 3700. 3700. Kalau nggak salah 3700. Dia tuh mikirnya gini, dia butuh CPU yang emang udah bagus. Cuman untuk graphic card, karena emang sekarang harganya agak-agak gitulah ya, dia ya udah pakai GT 1030 aja, daripada dia pilih yang lebih tinggi tapi dari segi harga itu jauh banget, dia nunggu harga normal aja kayak gitu. Nah, jadi gara-gara hal kayak gitu, sebenarnya kalau misal kalian yang emang belum rakit PC atau pengen rakit PC nih, ini bisa jadi alternatif kalian. Jadi untuk prosesornya sendiri kalian gak bakalan terlalu tertinggal lah. Jadi nanti kalian tinggal upgrade VGA-nya aja, dibanding kalau misal kalian ambil yang Ryzen 524 atau Ryzen 3 sekian, ya udah ambil aja yang ini. Itu ya yang tadi khusus untuk misalkan kan Ryzen rata-rata nggak ada iGPU-nya ya. Kalau emang 3700X, 3600 kayak gitu, menurut saya masih nggak masalah. Cuman yang masalah seperti yang kata Mehmet tadi, 3400G ya, 2400G ataupun 2200G kayak gitu. Itu kan udah ada GPU-nya dan secara teori bisa dibilang 11-12 lah ya sama GT 1030. Jadi mendingan jangan pakai itu kayak gitu. Mendingan nggak pakai GPU eksternal ya. Makanya kenapa memilih seri yang itu kayak gitu. Tapi Abani, banyak yang ngeluh performanya kurang karena mereka pakai RAM 1 keping. Itu untuk yang sekarang ya, untuk Ryzen sangat penting, untuk Intel pun penting ya. Jadi kalau yang paling utama ya, terutama masalah RAM, udah dulu pernah bikin videonya ya saya, nanti bisa cek aja ya di link di bawah. Jadi 1 keping ya 8 GB dengan 2 keping 44 itu jauh lebih bagus kayak gitu ya. Yang dia 2 keping kayak gitu atau dual channel lah kayak gitu ya. Soalnya untuk sekarang emang lebih pentingnya kayak gitu. Jadi bagi kalian yang misalkan belum tahu dan lain-lain kayak gitu, bisa cek aja videonya. Tapi intinya untuk sekarang terutama DDR4 lebih bagus pakai RAM yang dual channel. Iya, dari DDR3 juga sama. DDR3 juga sama ya. Tapi cuma Abani, tadi lebih ke ya. Abani untuk di video yang Abani itu kan kalau nggak salah bukan pakai grafik internal ya? Bukan. Nah, terus kenapa? Jadi gini, kalau misal kita saranin dual channel itu karena kalau misal kalian pakai eGPU atau grafik onboard gitu ya, itu dia RAM-nya itu ngambil dari RAM internal itu, tidak terpisah. Makanya si channelnya harus 2 biar speednya itu 24. Intinya kayak gitu, kenapa harus dual channel. Gitu. Kalau misal kalian pakai graphic card eksternal, sebenarnya 1 channel juga bisa lebih baik dibanding kalau kalian onboard 1 channel. Oh iya, ngerti. Iya, ngerti. Oke, balik lagi untuk harganya di yang tadi 5600G harganya di kisaran $259 ya. Nah, untuk perbandingan aja, untuk yang versi 5600X dia harganya $299. Jadi berbeda $40 aja kayak gitu. Jadi intinya di kisaran di kisaran 4 jutaan mungkin 4 ya, Kang Mehmet ya. Nah, di 259 itu kan 3,7 untuk kurs sekarang.
Mungkin Harusnya tetap di bawah harganya tetap di bawah 5.600 X. Harusnya, cuman kadang kalau ada yang penjual nakal apalagi punya barang lebih malah disamain atau malah dilebih mahalin kayak gitu. Nah, sedangkan untuk Ryzen 5 5600 dia di 359 US dollar, yaitu sekitar 5,2. Ya ini hanya perkiraan Ya, aja. Di kisaran di sini kemungkinan 6 jutaan sih ya. Tapi tetap kemungkinan besar masih di bawah yang 5.800X kayak gitu. Oke, semoga aja sih untuk waktu peluncuran ya di Indonesia serentak. Soalnya ya lumayan juga ya. Soalnya masih masih kayak kurang barang lah di bantu kayak gitu. Untuk membantu yang kalian misalkan lagi sulit-sulitnya rakit PC, mungkin aja untuk ini nanti bakal ngebantunya gede banget kayak gitu ya. Ada alternatif lain lah, meskipun emang kalau misal kalian ngejarnya buat main game yang AAA atau gimana, mungkin kalian harus agak masih tetap kurang kayak gitu. Tapi cuman setidaknya lah daripada kita upgrade banyak, ini kita nanti tinggal upgrade udah PGA aja, bener gak? Ya kayak gitu. Jadi PGA-nya misalkan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi pas dia udah turun kayak gitu. Jadi nggak terlalu repot dari sekarang kayak gitu. Bener banget. Oke, intinya untuk Ryzen 5 5600G sama Ryzen 7 5700G ya harganya tadi sudah pasti di kisaran $259 dan $359. Kayak gitu ya. Untuk tanggalnya di kisaran 5 Agustus. Semoga aja di Indonesia sama ya kayak gitu. Biasanya sih paling telat-telatnya 1 hari kayak gitu ya. Nggak terlalu lama. Tapi intinya kalau emang di kisaran untuk yang Ryzen 5 ya di kisaran 4 juta menurut saya itu bisa jadi alternatif ya. Daripada misalkan beli PGA mahal sekarang mendingan pakai dulu itu dan PGA-nya tahan dulu ya. Dalam artian pakai PGA inboard kayak gitu. Onboard. Oke. Jadi untuk menurut saya sih itu sebagai alternatif, cuman yang paling saya takutin yaitu stoknya. Jangan sampai langka. Ini barang baru jangan sampai langka lagi. Kasihan orang-orang yang pengen rakit PC kelas gak budget juga ya sebenarnya. Cuman ini alternatif kalau misal kalian emang butuh performa lebih di bagian prosesor, tapi untuk grafisnya kalian bisa tahan. Intinya kayak gitu aja. Oke, mungkin udah aja ya Abang ya buat sekarang. Udah aja sih untuk itu. Paling nanti saya tinggal nunggu aja ya. Waktu ada perilisan atau kalau misal kita ada udah ada harga resmi juga. Udah harga resmi. Kalau dapat itu juga ya. Oke, jadi buat sekarang mungkin informasi yang kita kasih cukup segini aja. Nanti kalau misal ada update kita bakalan kasih infonya ke kalian. Mungkin gitu aja ya Aban. Iya. Nah, dan lagi kalau ada pertanyaan lain-lain bisa tulisan aja di komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.